hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini yang bercerita langsung Umar ibnul Khattab. Hadis ini sangat terkenal di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, di kalangan para ahli hadis dan para ahli fikih. Bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami, kata Umar bin Khattab, sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngobrol-ngobrol, tanya jawab agama, ittala'a alaina, tiba-tiba saja seorang lelaki muncul ke tengah-tengah kami. Rajulun syadidu bayadhi thiyab, baju jubahnya putih bersih. Syadidu sawadi syar, rambutnya sangatlah hitam rapi ikal. La yura alaihi atharu safar, wajahnya ganteng, kulitnya putih, dan orang ini nggak kelihatan tanda-tanda baru saja habis menempuh perjalanan jauh. Lah dulu kan nggak ada mobil, tidak ada pesawat. Harusnya kalau bekas safar, muka, kulit itu kelihatan, rambut juga acak-acakan, baju keriting, kan harusnya begitu, lusuh, bau ketiak juga, masya Allah. Tapi ini enggak, rapi, bersih, wangi, ganteng, bajunya putih. Wallah, indah betul pemandangan laki-laki ini. Dan dengan sangat percaya diri, seolah-olah sudah kenal lama dan sangat akrab, dia langsung duduk tepat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbatih, lalu dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, ketemu abis. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidih, kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Udah kebayang, Pak? Posisinya bagaimana? Wajah menghadap wajah, mata melihat ke mata. Tanpa babi bu, langsung bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong dong kasih saya ilmu, Islam itu sebenarnya apa? Di sini Nabi menjawab, Islam itu dengan rukun Islam yang 5. Maka hadis ini oleh seluruh para ulama ahli fikih, ahli hadis, dinobatkan sebagai hadis, sebagai dalil tentang rukun Islam yang 5. Ini dalilnya. Nabi mengatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah menjawab begini, laki-laki ini berkata, sadaqta, bagus, jawaban engkau benar. Apa kata Umar? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami dengan orang ini. Ini orang sebenarnya siapa? Dia yang datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Kayak muji-muji gitu loh. Ini orang sebenarnya siapa? Setelah itu dia bertanya lagi ke pertanyaan yang kedua, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang iman. Apakah itu iman? Nabi menjawab, al imanu, nah rukun iman yang 6 di sini hadisnya. Al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, sekali lagi laki-laki ini berkata, sadaqtah, yang ini jawabanmu juga tepat. Kemudian dia bertanya, akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apaan hai Muhammad? Ihsan itu apa? Maka Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau hidup di bumi ini dan engkau beribadah kepada Allah sementara engkau merasa sedang melihat Allah, seolah-olah sedang melihat Allah. Nah, kalau ibarat tukang, Pak, kalau dia kerja sementara dia langsung melihat bosnya langsung
ada di hadapannya, dia langsung bisa melihat bosnya, memperhatikannya kerja. Kira-kira kerjaan tukang ini maksimal nggak? Pasti dengan pekerjaan terbaik, dengan hasil yang terbaik dia akan persembahkan, karena langsung dia melihat ada bosnya di depan. Nah, kalau kita hidup di muka bumi ini, kita menyembah Allah, sementara kita seolah-olah merasa melihat Allah, saya yakin hidup kita di muka bumi ini tidak akan sembrono, sembarangan, asalan, Pak, yakin saya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau belum sampai ke tingkat maqam itu, kata Rasul, maka engkau hidup di muka bumi ini beribadah kepada Allah, sementara engkau senantiasa merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Ini ihsan level bawah. Jadi merasa diawasi terus. Ibarat kita kerja, Pak, CCTV itu lengkap dan segala sudut, bahkan di WC juga ada CCTV. Saya yakin kalau begitu caranya, Bapak Ibu tidak akan berani macam-macam selama waktu kerja, betul tidak? Karena merasa ada pengawasan 24 jam. Baik, itu yang ihsan, kata Rasul. Setelah Nabi menjawab ini, dia berkata, nah perkataannya ini sebenarnya mewakili tanda tanya besar dalam dada para sahabat. Nabi kan kemana-mana langsung selalu bercerita, kita udah dekat loh kiamat, kita udah dekat loh kiamat, kita udah dekat, kita ini akhir zaman. Banyak Nabi bercerita tentang akhir zaman itu, Pak. Sampai-sampai dada sahabat itu ingin bertanya, kapan tepatnya Rasul, tapi nggak berani nanya itu. Nah, malaikat Jibril, ternyata laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril jelma menjadi laki-laki atas perintah Allah, datang bertanya, mata sa'ah, Muhammad, kiamat itu pastinya terjadinya kapan? Bulan berapa? Tahun berapa? Tanggal berapa? Di sini Nabi menjawab penuh dengan jawaban yang amanah dan jujur. Beliau kalau nggak tahu, Mama mengatakan tidak tahu. Jawaban beliau adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf ya, kalau untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kamu mungkin lebih tahu dari saya, yang saya nggak tahu. Maka setelah menjawab begitu, laki-laki ini atau si malaikat Jibril ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Saya yakin, hai Muhammad, engkau pasti tahu ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Saya yakin kamu pasti tahu. Jawaban Nabi Muhammad, anta lidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau nanti menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka ini kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya para penggembala ternak, tidak beralas kaki dan bertelanjang dada. Saking miskinnya, Pak, sendal pun nggak kebeli, gitu ceritanya. Bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Selesai Nabi menjawab begitu, laki-laki ini langsung berdiri, langsung pergi. Umar bin Khattab, falabisna maliyan. Kami masih bengong, kata Umar. Saya dicolek oleh Nabi. Umar, ente tahu tuh orang siapa? Enggak ya Rasul. Umar, tangkap dia, kejar, bawa kemari. Giliran kita yang tanyain. Siap ya Rasul. Maka Umar pun bergegas, langsung mengejar laki-laki itu. Nah, Pak, Ibu, Madinah Al-Munawwarah ketika itu masjidnya belum ada dinding loh ya. Lantainya saja masih dari pasir. Sementara di luar sana rumah tuh masih lapang-lapang, masih jarang-jarang jaraknya. Beda dengan kita di Jabodetabek, keluar dari masjid langsung banyak gang tikus. Jadi kalau orang langsung hilang mah wajar. Itu enggak. Umar coba ngejar sana. Lah Umar itu, Pak, tinggi besar. Jagonya negeri Jazirah Arab, jago kungfu, jago bela diri, jago gulat, jago segala jago itu Umar orangnya. Dia tinggi gede, Pak. Kata para sahabat,
kalau Umar itu naik ke atas seekor kuda dewasa, kuda perang, bukan kuda poni, kuda perang. Kedua kaki Umar itu tidak dia letakkan di atas tirap besi tempat meletakkan telapak kaki, nggak usah dia letakkan, lalu dia biarkan bergelantungan, kudanya jalan, maka kedua ujung kaki Umar ini bisa membuat 2 garis di jalan. Kebayang tinggi gedenya? Nah, dengan itu tegap cepat langkah Umar ini mengejar laki-laki itu. Ya Rasulullah, dia sudah nggak ada, kata Umar. Nggak tahu tuh kemana, cepet banget hilangnya. Innahu Jibril, kata Rasul. Dia itu adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Sengaja dia datang kemari ini buat mengajarkan kalian semua ya tentang isi agama ini. Lah, dalam hadis ini isi agama ternyata ada 4: Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Yang terakhir ini pengikat yang 3 ini, perlu diingat itu. Kalau yang terakhir ini kita nggak kuasai, kita tidak punya, maka yang 3 ini hambar, nggak ada gregetannya, nggak ada kekuatan dan ruh pendorongnya. Ternyata yang terakhir, ilmu tentang tanda-tanda kiamat, wajib dan harus ada supaya yang 3 tadi memiliki power dan kekuatan.